Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menghadap ke kantor itu. Kantor itu pantasnya kita pantatin saja. Ya. Lebih terhormat saya menghadapi saudara-saudara, karena saudara-saudara tidak jahat terhadap rakyat. Kalau tadi disebut dungu, itu sangat sopan. Kebijakan ini jahat terhadap rakyat. Saudara-saudara, bagaimana tidak jahat? Di Singapura pendapatan per kapitanya 16 sampai 17 kali dari pendapatan rakyat Indonesia. Di sana ada juga IRP. Tahukah saudara, rakyat Singapura bilang apa terhadap IRP? Electronic Rob People. Perampokan pada rakyat secara elektronik. Itu rakyat yang penghasilannya 16 kali lebih banyak daripada penghasilan rakyat di kita. Masih bilang itu perampokan. Kalau di sini diterapkan, maka ini bukan hanya perampokan, tapi menghisap tulang sum-sum rakyat Jakarta, terutama para ojek online yang mencari nafkah di jalan. Dan yang lebih mengerikan lagi, apabila ini berhasil, maka di kota-kota yang lain pun akan diterapkan. Jadi saudara, banyak pelanggaran yang dilakukan dalam penerapan ini. Yang pertama adalah orang yang susah akan semakin susah. Orang yang hidupnya pas-pasan akan semakin susah. Dan ini namanya diskriminasi. Tahu diskriminasi? Betul-betul kebijakan yang membedakan hanya orang yang berduit yang boleh lewat, orang yang nggak punya duit nggak boleh lewat. Ini adalah anti Pancasila. Ini adalah anti Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah anti NKRI. Jadi saudara, diskriminasi itu terjadi. Ya, bukan karena warna kulit terjadi, tapi diskriminasi terjadi karena orang punya duit atau yang tidak punya, yang punya duit. Itu yang membedakan kita, dibeda-bedakan. IRP adalah salah satunya yang membeda-bedakan antara orang berduit dan tidak punya duit. Dan ini melanggar konstitusi, saudara. Melanggar konstitusi, apalagi sudah lebih dari 50 tahun. Mungkin jalan-jalan itu selama ini bebas digunakan karena saudara bayar pajak. Betul. Tapi tiba-tiba setelah sekian puluh tahun, 50 tahun kita menggunakan jalan itu disuruh bayar. Jahat, saudara-saudara. Apa jahat atau dungu jahat? Saudara-saudara sekalian, Gubernur ini bukan dipilih oleh rakyat. Gubernur ini diangkat oleh penguasa untuk menjadi gubernur, pejabat gubernur. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, dengarkan ini. Pejabat atau gubernur, kepala daerah, bupati dipilih oleh rakyat secara demokratis. Ini tidak dipilih, ini maka kalau kita mau menggali lebih dalam Undang-Undang Dasar 45, keberadaan gubernur ini adalah inkonstitusional. Keberadaan gubernur ini melanggar Undang 45 karena tidak berasal yang dipilih oleh saudara-saudara, maka hatinya tidak peduli dengan saudara-saudara. Maka IRP digunakan. Bapak-bapak polisi juga punya motor, saya tahu. Besok bayar, Pak. Kita semua susah, ya. Kita semua susah. Jadi saya ingin menyampaikan, saya adalah Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang anggotanya jutaan manusia pekerja. Ratusan ribu ada di Jakarta. Dan insya Allah pada saatnya kita barangkali akan aksi bersama. Karena kaum buruh Indonesia adalah pengguna sepeda motor. Hampir semua anggota saya jutaan itu naik motor. Maka pasti mereka dirugikan. Gajinya kecil juga dirugikan lagi. Terserah, saya terakhir ya. Khusus untuk ojol ini.
kalian ini adalah contoh di mana eksploitasi deleng parlong yang zaman 1800-an, di mana manusia mengeksploitasi manusia, itu terjadi sekarang pada kalian. Saya tahu kalian bekerja bisa 12 jam, bahkan 15 jam satu hari. Dan saya tahu juga saudara mengantongi uang ke rumah itu antara hanya katakanlah 2-3 juta sampai di rumah, bahkan lebih rendah lagi. Luar biasa. Artinya di Jakarta ini orang kerja 8 jam digaji 5 juta. Anda kerja 15 jam cuma dapat 2 atau 3 juta ke rumah. Ini adalah sejatinya penghisapan manusia oleh manusia. Saudara-saudara, lebih gila lagi negara ini, saudara, lebih gila lagi. Saudara tidak dalam naungan hukum apapun. Ada bukan tenaga kerja. Saudara tidak juga dilindungi oleh undang-undang tentang lalu lintas karena tidak diakui mencari uang dari motor, begitu kan? Tapi negara ini sudah mengambil ratusan triliun keuntungan bangsa ini, tapi saudara yang menghasilkan ratusan triliun itu tidak diakui. Ini gila, saudara-saudara. Ini tidak masuk akal. Ini negara tidak masuk akal. Harus ada perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang menindas kita. Lebih gila lagi, ada lebih gila lagi, tahu? Kalau buruh itu hanya menjual tenaganya. Menjual tenaga, kemudian bekerja, menghasilkan produksi, mendapatkan uang, betul kan? Saudara-saudara bukan hanya menjual tenaga, punya motor, kredit motor dan lain-lain, memelihara motor, ganti oli dan sebagainya. Tapi berpendapatan jauh lebih rendah dari upah buruh yang ada. Jadi ini adalah satu luar biasa, satu bisnis yang betul-betul menghisap rakyat, para ojol dan driver online. Karena itu tidak ada kata lain, tidak mungkin ada perubahan sebelum kaum itu mau merubahnya. Kaum ojol dan driver online apakah mau berubah nasib? Maka bangunlah kekuatan terus-menerus. Hubungi semua kekuatan-kekuatan yang di luar kalian agar memberikan solidaritas terhadap perjuangan ini. Karena ini perjuangan bukan hanya untuk saudara-saudara. Perjuangan ini untuk rakyat Jakarta, untuk lebih dari 10 juta pemilik motor yang ada di Jakarta. Selesai acara ini, sampaikan kepada teman-teman semua, pada saatnya kita akan datang beramai-ramai sampai pasti IRP dicabut, sampai pasti ada kebijakan yang melindungi kalian, yang memastikan kalian lebih sejahtera. Insya Allah itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Terima kasih, selamat juang Predator. Hidup rakyat, hidup rakyat yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.